Di samping saya sekarang masih, kalau Anda ingat ya, masih bersama Farisa Rahman, ya. Dia adalah kelahiran Padang, kemudian lulusan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, dan jabatannya adalah sebagai Senior Product Specialist, ya. Jadi paham sekali mengenai akustika dan cara soundproofing. Ya, apa kabar Vanessa? Ya, baik, Pak. Ya, dan harusnya ada satu lagi yang akan menemani kita, ya, itu adalah saudara Jubli. Tapi sayang sekali ya, anak dari Jubli ini sedang mengalami musibah, jadi sedang dirawat di rumah sakit, sudah hari yang ketiga sekarang. Kita doakan sama-sama semoga anak dari Jubli bisa sehat kembali, ya, kembali normal, dan bisa beraktivitas, ya. Kita doakan sama-sama. Oke, rundown untuk acaranya adalah hari ini satu sesi nanti akan dibawakan oleh Vanessa Rahman semuanya, ya. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Jadi kalian bisa memberikan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Caranya mungkin sudah tahu ya, tinggal klik tangan yang ada di atas, kemudian silakan tuliskan pertanyaan yang mungkin kalian masih belum jelas, gitu ya. Nanti kita akan coba jawab. Kemudian nanti kesimpulan nanti di akhir acara kita akan sampaikan, dan informasi setelahnya ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan. Kemudian hanya informasi saja, teman-teman, ya. Jadi kameranya tolong dimatikan, kemudian suaranya minta tolong di-mute supaya tidak ada feedback ke kaminya. Nanti kalau memang sudah ada sesinya, nanti kita akan buka untuk mute-nya. Nanti pertanyaannya lewat mana nih? Lewat suara atau lewat chat aja ya? Lewat chat aja ya. Berarti kita matikan supaya kitanya tidak terganggu dengan suara-suara feedback-nya. Baik. Untuk itu, kita langsung masuk ke materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Vanessa Rahman. Ya, kita siap-siap. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore buat Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya bagi rekan-rekan, Bapak, Ibu yang senantiasa mengikuti kita dari webinar pertama sampai yang ini udah yang ke-8 ya, Pak? Ke-8, tapi untuk yang akustika bangunan, bedah buku, untuk bedah buku yang keempat. Ya, nah, sebelumnya kita ingatin lagi nih, sekarang itu bagian kita bedah buku strategi perancangan akustika bangunan. Ya. Dan kita harap sih yang nonton ini atau yang ngikutin webinar ini tuh udah punya pegangan buku kita itu, e-book kita itu tentang strategi perancangan akustika bangunan, biar nanti juga ada feedback balik, kan berarti udah baca, udah kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung nanyain gitu, atau setelah baca bisa langsung nanyain apa yang nggak dia tahu di buku itu gitu. Tapi kalau misalnya belum punya juga nggak apa-apa sih. Nanti kita juga akan infokan e-booknya itu bisa di-download di mana. Itu free sih, Pak. Kita nggak bayar, nggak ada di toko Gramedia terdekat, tidak ada. Kita eksklusif. Benar. Nah, oke. Jadi itu pada sebelumnya, saya ingatkan lagi, itu kita udah bahas tentang pengetahuan dasar tentang akustika bangunan itu apa. Terus juga akustika bangunan itu sangat identik sama yang namanya kebisingan, Pak. Nah, kemarin juga kita udah bahas kebisingan itu bisa berasal dari mana aja, terus juga membahas tentang standar kebisingan apa, kayak standar di Indonesia, kebisingan itu harus mencapai minimal berapa. Itu udah bahas juga, yang lain di buku juga ada. Kemarin juga kita udah bahas dampak kebisingan bagi kesehatan, bagi manusia maupun bagi hewan, itu juga ada. Kemarin juga, dan 2 pertemuan sebelumnya kita juga udah bahas tentang solusi dari pengendalian kebisingan itu sendiri, Pak. Terutama kita udah bahas bagaimana pengendalian kebisingan dengan penambahan soundproofing di dinding dan di langit-langit, di ceiling, gitu. Nah, banyak sekali kemarin yang nanya ya. Iya. Nah, sekarang ini kita bagian untuk lantai. Kenapa lantai juga perlu di treatment gitu. Nanti kita akan bahas juga gitu. Oke, next. Nih. Nah, kali ini kita akan membahas tentang solusi revolusioner mengatasi kebisingan pada lantai. Nah, untuk sore ini tuh kita pasti pengen punya outputan bagi Bapak Ibu biar nggak percuma nonton webinar kita. Kita pengen Bapak Ibu bisa mengetahui
penyebab dan jalur rambatan gangguan kebisingan pada bangunan dan pada lantai, kemudian menentukan solusi revolusioner dan material yang tepat atas permasalahan tersebut, kemudian juga mengetahui pemasangan decoupling lantai dengan tepat. Kita harapin 3 poin ini ya, yang bisa didapat dari Bapak Ibu. Gitu. Nah, untuk flashback lagi, di webinar 2 webinar sebelumnya juga kita membahas tentang apa itu kebisingan kan. Nah, ini tuh di layar kaca Bapak Ibu tuh bisa dilihat itu adalah berbagai macam suara bising, Pak. Yeah. Dan berbagai macam rambatan kebisingan. Jadi bisa dilihat di gambar itu suara kebisingan itu bisa berasal dari banyak hal. Dari hal-hal di sekitar kita seperti bisa suara pesawat terbang, bisa suara hujan, bisa suara percakapan dari luar maupun percakapan dari ruangan lain, itu bisa juga. Kemudian juga suara kebisingan dari lalu lintas, kemudian bisa suara langkah kaki, itu bisa termasuk suara kebisingan. Kemudian juga bisa suara musik, padahal musik itu sebenarnya kita malah terhibur, tapi kadang sebagian orang bakal mengganggu atau mengganggu kegiatan dia yang lain kalau suara musiknya tidak terkontrol gitu. Nah, saya ingatin lagi nih, kebisingan atau suara itu bisa merambat melalui 2 medium. Ada medium udara dan medium benda padat atau kita sebut structure-borne noise. Untuk solusi yang sebelumnya kita bahas itu yang dinding sama lantai, soundproofing lantai sama soundproofing langit sama dinding, itu tuh lebih untuk mengatasi kebisingan yang berasal melalui airborne noise, Pak. Nah, kali ini kita untuk lantai, kita akan merupakan solusi untuk structure-borne noise. Nah, bisa dilihat. Oh ya, saya mau jelasin lagi. Nah, di gambar ini tuh yang warna orange-nya itu lebih ke rambatan suara. Yang warna orange yang ditandain sama warna orange itu rambatan suara. Oke. Nah, ini adalah kita di gambar yang tadi, dari gambar tadi kita akan melihatkan bagaimana sih yang mempengaruhi structure-borne noise. Nah, misalnya gini nih. Jadi ketika ada suara langkah kaki di lantai atas kita, nah, ketika lantainya tidak di-treatment atau cuman beton biasa, biasanya itu suara langkah kakinya bakal kedengar nih, Pak, oleh orang di bawahnya, oleh lantai di bawahnya. Itu tuh termasuk salah satu contoh suara kebisingan yang merambat melalui struktur. Strukturnya structure-borne. Gitu. Kemudian juga ini, kadang kita ada studio di lantai 2, terus ada alat musiknya. Nah, terutama tuh biasanya studio drum, itu tuh biasanya selain suara dari drum itu sendiri, pasti kita akan merasakan jeduk-jeduk gitu di lantai bawahnya. Itu kadang-kadang bergetar gitu ya. Itu bergetar itu akibat dari drum tadi, dia tuh mengenai, ketika drum difungsikan mengenai atau bergesekan sama lantai tersebut. Sehingga lantai itu ikut bergetar. Ketika lantai itu bergetar, dia akan merambat nih melalui struktur bangunan yang lain nih, Pak. Kemudian getaran itu akan menjadikan suara dan kedengaran oleh orang di bawahnya. Itu sih sebenarnya prinsipnya. Juga seperti kayak suara lalu lintas, suara dari kebisingan lalu lintas. Selain bunyi yang kita dengar secara langsung, juga ada tuh kadang tuh kalau misalnya truk-truk lewat di depan rumah kita, kalau misalnya kita di jalan raya itu pasti terasa nih getarannya, Pak. Dan kadang getarannya itu juga menghasilkan suara yang terdengar di rumah kita. Itu juga termasuk rambatan melalui structure-borne atau yang kita sebut dengan structure-borne noise. Kalau dulu, ini saya cerita sedikit nih dari saya. Jadi saya tinggal di rumah saudara, kebetulan tuh di tengah di pinggir jalan raya gitu ya. Nah, awalnya ada truk lewat, ada mobil lewat, kalau kecepatan tinggi itu serasa bergoyang gitu kan. Nah, tadinya saya kira ini kayak gempa gitu ya, kayak gempa. Tapi orang rumah tuh kayaknya mereka santai aja gitu, kan udah terbiasa gitu ya. Taunya inilah mungkin yang Vanessa ceritakan tadi ya. Jadi getarannya ini ya cukup mengganggu sih, yang tadinya saya lagi tidur tiba-tiba harus terbangun gitu kan. Benar, Pak. Ya itu salah satu. Nah, getaran-getaran tadi itu kita bisa redam sih, Pak, sebenarnya. Tapi kalau untuk getaran lalu lintas itu tuh lebih nanti kita akan bahasan lebih lanjut pakai material apa. Nah, kali ini tuh kita lebih untuk solusi di dalam ruangannya. Misalnya seperti suara langkah kaki maupun suara dari alat musik. Seperti drum gitu.
Kalau misalnya lagi tidur, kemudian di lantai atas ada yang jalan gitu malam-malam, tengah malam gitu, pas kita lihat nggak ada. Nah, itu gimana? Nah, itu ada susah sih, Pak. Kan Oke. kakinya nempel atau nggak tahu. Nah, itu dia. Nah, oke. Nah, oke, sebelum lebih lanjut, kita di dalam buku kita itu ada pembagian sih sebenarnya, pembagian-bagian bangunan. Ada yang kita sebut atap. Atap, ya. Nah, atap itu adalah bagian paling atas bangunan. Ya. Nanti juga Bapak Ibu akan menemukan di buku kita itu namanya upper deck. Yeah. Upper deck ini lebih ke open ceiling. Maksudnya itu adalah ceiling di, ya misalnya dalam ruang kita ada ceiling, tapi di atasnya ada bangunan lagi. Nah, yang ceilingnya itu dibilang upper deck. Gitu. Jadi bukan bagian paling atas bangunan. Yeah. Tapi di atasnya, dari bagian dia ya? Iya, benar. Seperti ini kan ini upper deck-nya. Tapi kalau ini atap gitu. Kemudian ada lagi namanya upper floor. Jadi upper floor itu lebih ke seperti ya dia punya lantai 2. Nah, itu ada lantainya Pak, itu namanya upper floor. Nah, beda lagi sama namanya floor. Floor itu lantai yang dia injek gitu ya? Enggak, maaf. Floor itu di lantai 1. Di lantai yang paling dasar gitu. Itu floor. Kalau upper floor ini nanti ada juga upper floor di lantai 3 gitu. Kalau floor itu di lantai dasar. Itu perbedaannya nanti kalau misalnya ada yang bingung. Oke, nah sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih dalam lagi nih, saya sama Pak Arif akan ngasih tahu, kami akan memberikan kayak ilustrasi ya. Suara struktur bone noise. Nah ini kita akan bisa dilihat di layar Bapak Ibu itu ada yang namanya mesin, ini tuh kayak mesin box musik. Iya, biasanya kalau ada musik box ya, ini mesinnya. Ini mesinnya. Gitu, ya. Nah, mesinnya ini kita bisa perumpamakan sebagai kayak genset, Pak. Betul. Nah, terus ini kita taruh di atas meja. Meja itu bisa kita perumpamakan sebagai lantai. Nah, nanti kita coba kalau misalnya Bapak dan Ibu punya headset di rumah, mungkin sebaiknya pakai headset biar kedengaran bedanya. Ketika nanti ada yang kita isolasi, ada yang kita nggak insulasikan, gitu ya. Coba ya. Kita mulai. Nah, suara yang tadi Bapak Ibu dengar, yang pertama banget, itu tuh suara langsung dari mesin tersebut, kemudian juga ada satu lagi suara yang berasal dari lantai yang bergetar. Ya, akibat musik tadi ditaruhkan di atasnya, Pak. Jadi ada 2 sumber. Ada 2 sumber, ya. Jadi yang pertama ada 2 sumber, teman-teman ya. Yang pertama ada 2 sumber, udara dan struktur tadi. Struktur bone tadi ya. Itu benda padatnya tadi. Benda padatnya. Nah, kemudian ini nanti kita tutup nih Pak. Kita anggap tutupannya ini sebagai insulasi di dinding. Suaranya ya. Insulasi atau udaranya. Benar. Ini insulasi di dinding. Misalnya kalau Bapak punya bangunan, terus cuma Bapak isolasikan dindingnya aja gitu sama atapnya. Suaranya bakal kayak gini Pak bedanya. Kita ulangin dari awal ya biar terasa bedanya. Oke, jadi 2 tadi, ini yang kedua ya berarti ya. Berarti yang kedua ini, problem tadi 2 masalah itu, yang kita solusikan, kita analogikan adalah udaranya kita tutup ya. Ya, untuk rambatan udaranya rambatan udaranya kita tutup. Cuman hasilnya lumayan hasilnya masih besar kan Pak? Masih ada, suaranya masih terdengar jelas. Terdengar jelas, karena rambatan getarannya tadi tidak kita putuskan. Gitu kan. Nah itu dari mana? Rambatannya berarti ya? Iya benar. Nah kemudian, maaf dulu. Jadi nah, ini yang barusan itu diilustrasikan ketika mesinnya itu kita taruh peredam getaran atau vibration damping, Pak. Jadi mesinnya itu di atas vibration damping dan nggak langsung mengenai lantai. Bisa didengar, bisa tadi kedengaran kan kalau masih kedengaran ya? Suaranya masih kedengaran, cuman tidak sekeras
ketika dia langsung di lantai ya Pak. Lantai. Coba dia. Nah, kemudian ini yang ditutup nih Pak. Ya. Oke, ya. Jadi yang ketiga itu yang lantainya, ya, seolah-olah itu di atasnya ya. Itu juga masih terdengar. Sekarang solusi yang keempatnya, bukan solusi ya, keempatnya analoginya adalah dua-duanya kita tutup. Ya, lantainya kita kasih vibration damping, terus udaranya itu udah mengurangi untuk structure bond. Betul. Kemudian tadi kita tutup lagi sama kita anggap itu dindingnya atau soundproofingnya itu ditutup. Nah itu bisa kedengaran, cuman nggak sebesar. Malah hampir tidak terdengar malah. Ya. Oke. Itu sih perbedaannya Pak tadi gitu. Atau mau coba diulangin lagi? Kita lihat sama-sama. Kita ulangin lagi ya biar Bapak Ibu bisa mendengarin lebih jelas. Ya, kerasa banget ya. Ini yang benar nih. Jadi tuh ketika ada sumber suara yang menghasilkan getaran itu, sebaiknya emang diputus kotak getarannya, kemudian baru di soundproofing. Nah tadi beda lagi ketika misalnya dia cuma soundproofingnya doang, itu tetap kedengaran melamar masuk ke bangunan Pak. Gitu. Oke, menarik sekali bukan teman-teman? Nah, oke, untuk ilustrasi awal ini udah paham kan Pak, Ibu bedanya airborne noise sama structure-borne noise. Nah, gimana? Sekarang kita akan membahas nih gimana sih cara mengatasi atau solusi dari airborne noise tadi. Kita akan membahas sistemnya sih Pak, lebih ke pemasangan peredam getarannya di lantai gitu. Nah, ini yang paling sering kita gunain yaitu soundproofing for full range vibration. Kita di sini menggunakan Regufoam. Oke, jadi tadi penyebabnya kita udah tahu ya, Vanessa ya. Penyebabnya udah tahu, kemudian solusinya sudah kita berikan ya. Solusinya ilustrasinya berupa ilustrasi sebenarnya. Jadi dua yang harus kita lakukan, jadi udaranya sama bawahnya ya berarti ya, lantainya. Nah, sekarang masuk ke cara pemasangan, betul ya? Pemasangan ya, pemasangan di lantai. Gimana sih cara pemasangan peredam getaran di lantai? Nah, yang bisa dilakukan akurat tuh pakai soundproofing floor range vibration ini, Pak. Kemudian, pertama banget pasti siapkan alat dan bahan. Di sini ada horizontal water pass. Ini tuh fungsinya untuk meluruskan atau kita melihat lurus atau tidak lantainya yang akan kita pasang. Kalau miring bahaya ya? Iya, benar. Harus diluruskan dulu, Pak. Nah, kemudian cutter gunanya untuk memotong Regufoam atau materialnya nanti. Kemudian ada spidol, ini untuk memarking titik-titik mana yang akan dipakaikan materialnya. Kemudian ada palunya untuk memaku nanti paku cacing. Kemudian ada cangkul. Cangkul itu fungsinya untuk konkretnya untuk menambahkan rata konkretnya. Kemudian ada gergaji itu fungsinya untuk memotong dari triplek. Kemudian embercor itu fungsinya untuk menaruh coran. Nanti lantainya akan dicor, gitu Pak ceritanya. Kemudian bahannya kita menggunakan Regufoam. Nah, Regufoam vibration ini salah satu material vibration damping di Accurate, Pak. Dia bisa nge-reduce hingga sekitar 16 Hz kecil gitu. 16 Hz ya. Dan pemasangannya sebaiknya emang di konkret lagi nanti. Kita akan di sini membahas cara konkretannya.
Kemudian pakai plywood. Plywood ini untuk melapisin reguformnya nanti sebelum di concrete. Kemudian ini ada lem kuning. Lem kuning ini untuk menempelkan reguform ke lantai. Kemudian anti rayap. Anti rayap ini untuk mencegah rayap plywood ini nanti rayap. Di plywoodnya ya berarti ya? Benar. Kayunya, bahan kayunya. Okay. Kemudian konkrit nanti untuk menambahkan konkritan di atas reguform. Kemudian plastik cor. Fungsinya untuk melindungi plywood dan reguform dari plastik cor, dari konkrit. Kemudian ada paku cacing. Paku cacing ini berfungsi untuk menyambung triplek, antar triplek di lantai. Nah, kemudian nih, sebelum lebih lanjut, reguform yang akan kita pasangkan itu dipotong ukuran 10 kali 10, Pak. 10 kali 10 cm ya? Iya, benar. Itu kenapa 10 kali 10 cm? Karena kita nggak perlu seluruh permukaannya digelar gitu, nggak kayak pakai triplek, Pak. Tadinya saya mikir gitu, kok kecil banget ya 10 kali 10 gitu ya. Tapi kalau dari gambar yang awal tadi, itu ada banyak ya diletakkan di titik-titik tertentu, disebar di titik-titik tertentu. Nggak perlu digelar kayak kita gelar karpet, itu nggak perlu, Pak. Gitu. Menarik ya. Nah, kemudian nih, ini nanti untuk detail reguformnya sendiri di Akurat, itu kita jualnya ukuran 1,5 dengan tebal, ukuran 1,5 meter dengan tebalnya 13 mili. 13 mili. Nah, untuk langkah awal, siapin lantainya, dibersihkan lantainya, terus juga bersih, ya? di sini kita bisa lihat ada markingan peletakan reguformnya nih, Pak. Ya, 10 kali 10. Nah, kemudian juga jangan lupa selain di lantai, reguformnya itu juga ditaruh di dinding. Di dindingnya ya. Tujuannya buat apa, Anissa? Tujuannya itu fungsinya agar nanti konkritannya itu nggak langsung mengenai dinding ini, Pak. Kalau nanti konkritan langsung mengenai dinding, misal konkritan yang terakhir juga tetap mengenai dinding, itu tuh rambatan suara yang mengenai konkritan yang udah keras tadi itu tetap tembus, tetap menjatuh lagi kan di dindingnya gitu. Nah, ini nih seperti gambar pemasangan reguformnya nih, Pak. Ya. Ini reguform yang di dinding tadi, pemasangannya tuh diberdirikan atau divertikalkan. Nah, ini reguformnya. Nah, itu berapa senti jaraknya antara 10 cm satu dengan yang lain? Nah, ini ada detailnya nih, Pak. Ini yang abu-abu itu anggap dinding existing, itu juga ini lantai existing. Nah, yang saya bilang tadi di dindingnya tuh tetap dikasih reguform nih, ini nih, Pak. Nah, reguformnya ditaruh di dinding, jadi perimeter gitu, atau di sekelilingnya tuh dikasih reguform. Kemudian yang di lantai itu reguformnya yang 10 kali 10. Dan jarak antara reguformnya ini ke reguform yang lain tuh 20, Pak. 20 cm ya? Ya, sekitar 20 cm. Nah, ini nih bisa dilihat ilustrasi atau salah satu proyek kita pemasangan reguform di Jakarta. Di beberapa tempat ya. Nah, ini reguformnya kebetulan warnanya oranye, itu yang edisi lama. Sekarang warnanya hijau. Oh ya, sebelumnya saya kasih tahu dulu nih, bentuk reguformnya itu kayak gini nih, kayak busa gitu sih. Ini reguform 4515. Warna hijau. Nah, yang digambar itu reguform yang edisi lama. Sekarang udah warna hijau, ya benar. Agak keras dikit tapi agak membal gitu ya? Iya benar, kayak busa sih, busa tapi lebih padat lagi. Tebel maksudnya. Nah, kemudian setelah pemasangan reguform ready di lantai, nih kita tambahkan plywood di atasnya, Pak. Plywood 12 mili. 12 mili ya? Itu boleh di bawah itu nggak, Mbak Nisa? Kita sih nyaranin ketebalannya ya? Ketebalan plywood ya, Pak. Kan ada yang 9 kalau nggak salah itu ya? Kita nyaraninnya 12 mili atau lebih bagus di atasnya. Di atasnya, supaya nanti tidak gampang retak sih, Pak. Tidak gampang retak ya? Benar. Kemudian ini contohnya. Ini salah satu gambar kita ya, pemasangan kita. Ini namanya plywoodnya. Nah, di sini tuh bisa dilihat ini ada holes di antara materialnya. Sebenarnya, kan tadi nggak ada nih gambar kita nih, Pak. Nah, di sini kan ada. Jadi tuh
Rockwool atau nanti bisa diganti sama Accurate Fiber itu opsional sih. Fungsinya juga menambahkan daya redam, tapi lebih ke daya redam suara, bukan getaran. Gitu. Redam suaranya ada ya, ada bahan material dari redam suara, baik dari Rockwool, atau bisa juga menggunakan material kita ya? Iya, pakai fiber ya? Kalau mau diganti fiber. Tapi yang paling utama di sini tetap Regufoam-nya. Kemudian setelah dipasang sama, setelah triplex-nya dipasang, plywood-nya dipasang, itu kan pasti kita cacingin untuk biar rapet antara triplex-nya. Kemudian jangan lupa juga triplex-nya habis itu dikasih anti rayap, Pak. Biar tidak berayapan. Seperti kita tahu, Indonesia juga itu terkenal sih sama rayapnya. Jadi material-material yang tropis ya, karena tropis ya. Benar, material seperti triplex atau MDF itu tuh sangat gampang kena rayap di Indonesia. Nah, untuk mengantisipasi kena rayap nanti plywood yang di dalam konkretan itu kita kasih anti rayap. Kemudian ini setelah pakai anti rayap kita tambahin plastik cor. Fungsinya untuk melindungi plywood sama Regufoam tadi dari coran. Kemudian gambarnya. Setelah itu, setelah plastik cor udah dipasang, langsung dicor, Pak. Dicor biasa kita tuh dengan ketebalan 10 cm. 10 cm ya? Benar. Konkret yang tadi itu ya? Benar, sekitar 10 cm. Kemudian selesai sih, Pak, untuk pemasangannya diratakan. Kemudian kemudian juga nanti kan masih kelihatan nih, Pak, ada yang hijau-hijaunya nih. Nah, konkretannya itu tadi emang kalau bisa itu jangan melebihi Regufoam yang kita taruh di dinding ini. Harus minimal sama ya? Minimal sama. Kalau bisa di bawah yang Regufoam itu. Itu yang parus banget. Soalnya kita tuh kalau misalnya dia nempel ke dinding itu nanti cuma juga gitu kan, karena nanti konkretan itu nempel pasti ke dinding dan suara rambatan getaran tadi nempel lagi gitu. Vanessa, boleh tanya nggak? Ini kalau lihat dari cara pasangnya, berarti kan yang paling bawah itu kan bahannya agak-agak membal gitu ya. Jadi nanti kerasanya mungkin agak-agak membal itu nggak apa-apa ya? Iya, nah nggak apa-apa sih Pak, karena dia sebenarnya udah kuat gara-gara konkretannya. Nah, emang kadang fungsi membal-membalnya itu atau pernya itu yang akan menyerap getarannya itu. Jadi nanti kan dia, jadi kan nanti konkretan ini kan nanti bergetar nih ketika ada suara kan. Nah, nanti Regufoam-nya itu yang nyerap. Justru ya, Justru itu fungsinya ya. Benar. Kemudian setelah di konkret itu tuh lantai atasnya bisa mau nggak difinisi, mau unfinish bisa, atau bisa ditambahin karpet atau ini lebih tepatnya ini apa namanya Pak? Bukan marmer, keramik. Ya? Marmer atau keramik, kemudian juga bisa diparket atau dikasih vinil. Atau karpet aja bisa ya? Atau karpet aja bisa. Gitu. Nah, karpet aja bisa. Nah tadi kan itu pemasangannya harus dikonkret kan Pak? Betul. Agak ribet sih sebenarnya. Nah, kita tuh punya sih sebenarnya ada material lagi namanya Regupol 4515. Ini gambarnya. Lebih tipis ya? Lebih tipis dan fungsinya itu sebenarnya lebih untuk pengganti underlayer di keramik atau bisa juga underlayer di karpet gitu. Regupol 4515. Cuman kurangnya sih kita lebih nyaranin untuk footstep doang Pak, untuk getaran untuk langkah kaki aja atau untuk getaran yang tidak terlalu tinggi. Frekuensinya juga nggak terlalu rendah. Biasanya kan yang bergetar banget itu yang berfrekuensi rendah banget. Ini tuh untuk frekuensi yang di atas 100 Hz. Ini tuh masih bisa sih menangani. Ini tuh gampang sih, tinggal digelar gitu aja di lantai kita. Ini salah satu contoh pemasangannya. Ini di kamar mandi nih. Ini tuh dia dipakai keramik Pak, untuk underlayer keramik. Cuman yang seperti saya tadi omong ini lebih untuk footstep doang, yang getarannya tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu keras.
Oke, pertanyaannya, sebelum teman-teman tanya, saya tanya dulu. Kalau misalnya dia sudah terpasang keramik, ya, problemnya baru ketemu, ya, nah itu solusinya gimana? Apakah dibongkar atau bisa ditambahkan, dinaikkan lagi? Sebenarnya sih Misalnya langkah kaki deh, langkah kaki gitu ya, ternyata wah ini dia udah pasang keramiknya, marmernya malah. Nah, apa yang harus dilakukan? kita sih nyaranin biasanya kalau cuma langkah kaki doang bisa ditambahin sama Regupol 4515 ini Pak. Ya, tinggal taruh terus taruh vinil ya, lagi atau karpet ya. Atau karpet lagi itu bisa. Atau kalau misalnya dia udah kayak studio musik gitu, misalnya udah di musik kan itu lebih frekuensi rendah banget dan getarannya lumayan kan Pak. Nah kita sih nyaraninnya bisa sih langsung di keramik itu nggak usah dibongkar. Kan nanti langsung kita tempelin, tapi kita konkret lagi. Jadi kerjanya dua kali lagi. Oh, oke. Nah, makanya kita dulu dari awal kita sering ngomongin nih sama peserta webinar kita sebelum Betul. Mau bangun sesuatu atau ruangan musik itu dipastikan dulu sumber suaranya berasal dari mana atau alat musiknya apa aja. Nah, jika ada sesuatu yang akan menghasilkan getaran atau rambatan getaran, sebaiknya direncanakan juga untuk solusi struktur noise ini gitu, biar nggak dua kali kerja ya. Ya benar. Nah, sebelum membangun sesuatu itu ya kita harus planning dulu dan harus tahu juga di dalam ruangan itu ada apa aja gitu. Sudah? Sudah Pak. Oke. Ternyata materinya singkat padat tapi cukup menarik kalau menurut saya tadi. Nah, sekarang masuk teman-teman, kita masuk ke sesi tanya-jawab nih. Sudah banyak sekali yang sudah mengirimkan pertanyaan. Terima kasih atas atensinya. Kita jawab satu persatu terlebih dahulu. Dari siapa dulu, Vanessa? Ini dari Pak Joni, dari Medan. Waduh, Horas. Pak Joni, terima kasih sudah mengikuti kami. Materi dan video di-share di email. Oke, nanti kita share, Pak Joni, ya. Kita share, ya. Atau gini, Bapak coba DM IG kita, nanti kasih email Bapak, nanti kita share. Kita pasti akan share untuk materinya. Kalau Bapak mau. Oke. Kemudian yang kedua, ada dari Ibu Unik, ya, Ibu Unik Pratiningrum, ya. Selamat sore, Bu Unik. Pertanyaannya adalah jarak pemasangan Regufoam yang cukup lebar, apakah tidak menyebabkan lapis atasnya melengkung? Nah, itu dulu pertanyaannya. Tidak melengkung sih, Bu, karena tadi kan seperti kita ngomongin, ya materialnya itu fleksibel banget. Terus juga setelah kita pasang di lantai, kita kasih tripod. Tripodnya tuh untuk ngelurusin menahan juga supaya tidak melengkung. Kemudian juga abis itu kan kita konkret juga, dan konkretannya itu lumayan tebel juga, itu tuh pasti tetap lurus gitu. Itu sih selama ini kita di proyek kita nggak melengkung sih Pak Ibu. Semoga bisa jelas Bu Unik. Untuk materi dan sertifikat nanti akan kami kirim melalui email ya. Terima kasih, matur nuwun sami-sami Ibu. Ya. Kemudian ada Pak David Lawrence ya. Selamat sore Pak David. Pertanyaannya adalah apakah setelah pemasangan peredam getaran ini bisa dilakukan peredam suara pada dinding? Oke. Kalau tadi lantai ya, jadi pertanyaannya untuk dinding. Jadi maksud Bapak setelah pemasangan ini pakai dinding? Ya benar, jadi biasanya bisa dinding dulu bisa, atau di ini dulu bisa gitu. Itu sih. Jadi mana yang lebih baik? Dinding dulu atau lantai dulu? Kita sih nyaraninnya lantai dulu sih. Lantai dulu kadang setelah lantai dipasang, suaranya berkurang banyak banget Pak pasti. Iya, oke. Nanti kalau misalnya ternyata nggak perlu dinding, kan kita hemat kos juga. Iya. Biasanya sih kita nyaranin kalau emang ada sumber getaran, atau kayak di studio musik itu, Bapak coba, kita nyaranin lantainya dulu pasti di treatment. Nah, kalau misalnya lantainya udah di treatment, ternyata suaranya tidak segede dan nggak perlu soundproofing, jadinya kan hemat juga. Gitu. Iya. Tapi kadang-kadang kita lihat dulu ininya, objektifnya atau kendalanya dulu di lapangan ya. Iya, benar. Kadang-kadang ada yang hanya frekuensi rendahnya aja yang bermasalah, sehingga dindingnya juga nggak perlu di soundproofing misalnya gitu kan. Jadi kita harus lihat dulu Pak, jadi lihat case by case-nya mungkin Pak David ya. Tapi kalau memang permasalahannya ada dari dinding juga, otomatis ya, itu juga harus di treatment Pak David.
Jadi saran dari Vanessa tadi, dindingnya dulu, baru lantainya dulu, baru dinding. Padahal tangannya udah di bawah. Tapi saya bilangnya dinding. Oke, terima kasih Pak David. Selanjutnya ada Ibu Maria Monica. Terima kasih Bu Maria Monica. Pertanyaannya, bagaimana solusi untuk yang terdampak seperti orang yang tinggal di bawah apartemennya? Oke, Bu Maria tinggal di apartemen di bawah sepertinya ya. Oke. Sebenarnya agak sulit sih Pak di sini, karena emang untuk soundproofing, untuk suara yang merambat melalui getaran ini, itu emang kita saranin sumbernya sih Pak. Sumbernya, oke. Karena gini sih, jadi tuh karena nanti yang merambat tuh melalui dindingnya gitu. Lebih ke sumbernya sih yang kita saranin. Kalau orang yang berdampaknya agak susah, kecuali kalau misalnya gini sih kadang ada juga kayak di sebelahnya ada lapangan basket, terus di rumahnya merasa getaran ketika ada lapangan basket gitu. Nah orang yang rumahnya itu pengen di treatment rumahnya, nah itu sebenarnya juga agak susah. Sebaiknya kita malah nyaranin lapangan basketnya aja Bu, tapi nggak bisa Mbak. Nah bisa juga sih orangnya itu di treatment, tapi fondasi orangnya yang kita treatment pakai peredam getaran dari awal. Gitu sih. Jadi kalau untuk suara yang merambat melalui struktur bangunan ini, emang harus sumbernya. Gitu sih. Lebih baik dari sumbernya ya? Iya, benar. Kalau boleh cerita, Bu Maria, ini juga pernah saya alami sebenarnya. Jadi terganggu sekali dengan suara tetangganya. Jadi dia minta solusi membantu. Akhirnya saya bantu untuk menghubungi dan treatment di ruangan sebelah. Gitu. Pernah itu Bang Isa. Dan masalahnya selesai. Oke. Lanjutnya, terima kasih Bu Maria. Ini sih, nanya lagi Pak David. Pak David. Oke. Dengan pemasangan peredam suara pada dinding, apakah merembet lagi suaranya melalui dinding karena pemasangannya di atas lantai? Oke, itu tadi udah kita jawab. Silakan. Karena pemasangan di atas lantai. Dengan pemasangan peredam suara pada dinding, apakah merembet lagi suaranya melalui dinding? Oh, tentunya enggak ya? Enggak sih Pak. Betul. Jadi enggak. Jadi kalau misalnya Bapak udah lantai Bapak udah dikasih, itu tuh tidak merambat sih melalui dinding biasanya. Oke. Semoga cukup jelas Pak David. Oke, ada lagi? Oke, Bu Nik lagi ya. Oke, Bu Nik, dipasang di kamar mandi, jika terjadi kebocoran, berapa tinggi daya serap bahan tersebut terhadap air atau rem besar? Sebenarnya kalau untuk di kamar mandi sih oke-oke aja sih Bu, cuman kita juga harus memastikan, jadi pas yang pembuangan, pembuangan air itu, di bagian sana nanti dibolongin, dan kalau bisa ya tetap kita kasih plastik cor gitu di bawahnya, nah agar tidak langsung mengenai material tersebut. Oke. Tapi sih kita saranin ya agak susah juga sih kalau untuk takutnya nanti ada kebocoran, misalnya lantainya tiba-tiba rusak gitu kan, pas bocor merembet, agak susah juga sih. Sebenarnya dia aman-aman aja mungkin untuk beberapa tahun, tapi kan yang namanya material kalau misalnya ada air tergenang lama-lama pasti rusak kan Pak. Jadi lebih baik disarankan pakai yang plastik ini ya. Plastik atau nanti pas di air pembuangan gitu emang ada jalurnya sendiri. Kita buatkan jalurnya biasanya. Bisa, gitu. Oke, semoga jelas Bu Uni. Ada Pak Jalal, ya. Terima kasih Pak Jalal. Selamat sore. Berarti total solusi untuk lantai ini akan setebal minimal 11,3 cm sebelum finishing lantainya. Oke, gimana Pak Nisa? Iya benar, kurang lebih segitu Pak, atau lebih tepatnya sekitar 12 atau 13. 12 atau 13 cm? Iya benar, lebih tepatnya itu. Soalnya tadi kan ada triplek juga, iya material kita tadi 13 mili, tapi kan nanti ada triplek juga Pak. Nah triplek itu kan biasanya sekitar 12 mili ya tadi, ya sekitar 12-13 sih. Ada Pak Unik, saran kalau ditaruh di kamar mandi sepertinya cukup bahaya ya. Iya. Oke, ada Pak Widianto, Adi Putra. Terima kasih Pak, selamat sore Pak Widianto. Untuk bangunan atap yang menggunakan penutup jenis spandex,
apakah ada cara untuk meredam suara dari luar, hujan dan lain-lain? Ini yang kita bahas lantai nih Pak Widianto. Tapi nggak apa-apa. Ya. Ini kita udah bahas minggu lalu nih, Pak. Iya, minggu lalu. Kalau nggak salah ada yang nanya juga sama seperti ini. Jadi kalau untuk atap mengurangi suara dari rintik hujan, dari kontak hujan atau impact noise hujan itu bisa menggunakan namanya Accurate Paint Pak. Kita punya Accurate Paint, dia itu bentuknya cairan gitu. Dan pemasangannya ya kita tetap saranin sih di dalam ruangan sih. Tetap di dalam ruangan, jangan di luar. Atau bisa juga menambahkan plafon. Oke, semoga jelas Pak Widianto. Kemudian ada Pak Muhammad Yusuf, ya, selamat sore Pak. Tanyaannya? Link absennya ada nggak? Oh, kita nggak ada absen kok Pak Ibu. Iya. Untuk sertifikat pasti ya. Nah, sertifikat nanti kita melalui email. Langsung dapat semua sih biasanya. Semuanya. Langsung otomatis nanti seminggu, paling lambat seminggu itu dapat otomatis sertifikatnya. Kemudian. Oke, jaringannya kurang bagus ya, Pak Yusuf ya. Oke. Kemudian bisa dikirimkan brosur lengkap. Nah, untuk Pak Fukjin Oi, nah ini minta brosur. Bisa sih Pak, nanti habis ini kita ada. Nah, ini ada kontak kita. Bapak bisa DM kita di Instagram kita atau di Facebook kita. Nanti Bapak kirimin email Bapak, kita bisa kirimin brosurnya. Iya. Ada Bapak bisa cari ya di Instagram, di Facebook kita, atau di website kita, ya. Nanti kita akan kirimkan. Oke. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Oke, kalau misalnya Anda masih agak malu-malu kalau bertanya di sini, nanti karena disebutkan gitu ya. Karena ada beberapa orang Vanessa yang tidak mau terkenal gitu ya. Boleh bisa dihubungi kami, ya, permasalahannya seperti apa, atau kita sedikit sharing gitu ya, kita terima. Kita akan sangat senang sekali dan kita akan berdiskusi bersama-sama, ya. Atau misalnya Anda mau main ke tempat kami, ya, itu silakan, ya. Kami sangat terbuka sekali untuk saling sharing, ya. Bukan kita menggurui, tapi kita sama-sama saling memberikan informasi, sharing sama-sama. Ya, silakan bisa ke alamat kami atau menghubungi kami melalui telepon, boleh, atau melalui DM, ya. Kami akan menjawab pertanyaan Anda dan kita akan berdiskusi bersama-sama. Ada lagi? Nggak ada sih, Pak. Tidak ada? Nah, mungkin kita pastiin lagi nih, Pak. Biar tidak ada 2 kali pemasangan atau tidak ada kos lebih lanjut. Nah, kita ingatin juga kalau mau membangun sesuatu itu, ya dilihat dulu sih kayak sumber ruangan itu buat apa dulu. Nah, kemudian nanti jika ada fungsinya buat apa, terus juga dia mau buat studio musik di dalam musiknya bakal pakai alat musik apa aja, terus alat musik itu akan melambat nggak melalui udara atau hanya atau melalui struktur bangunan. Itu sih mungkin ya pasti itu isi poin-poin pentingnya gitu. Jadi itulah resume yang tadi mau saya bahas, Vanessa, gitu. Tapi udah dibahas sama Vanessa. Jadi poinnya adalah resume-nya Bapak dan Ibu, ya, teman-teman semuanya. Jadi yang harus diperhatikan adalah penyebabnya tadi yang disampaikan oleh Vanessa. Jadi kita harus tahu nih materinya apa, penyebabnya dari mana, ya, sumber suaranya ya. Itu dari mana, itu yang harus kita pelajari, kita harus tahu terlebih dahulu. Kemudian kita cari solusinya menggunakan apa, seperti apa, ya. Dan yang paling penting itu nanti adalah cara pemasangannya. Jadi ketika hal ini adalah hak wajib bagi Anda supaya tahu sebelum kita mengerjakannya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pekerjaan 2 kali. Ya, oke. Nah, itu resume dari kita, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Ya, mungkin ada informasi, Vanessa, minggu depan ya. Bulan depan kita materinya apa nih? Kalau nggak salah tentang MEP. Ya benar, nanti kan, benar, nanti kita akan membahas tentang MEP, dan itu juga masih ke dalam struktur struktur bond noise, Pak. Oh ya, saya juga pengen ingetin. Jadi kalau kita bisa mengidentifikasi apakah ada getaran atau enggak yang masuk ke dalam ruangan kita, itu bisa dengan cara menempelkan telinga kita di dinding, Pak.
Oke. Atau di struktur bangunan, bisa juga di lantai atau di struktur bangunan. Ditempelkan biasa gini aja ya? Iya benar. Nah, biasanya kalau emang ada getaran itu kayak ada suara air mengalir di dinding tersebut. Oh, iya, iya. Ini yang solusi yang paling sederhana mungkin yang bisa kita semua orang bisa lakukan. Untuk ngecek apakah emang ada getaran atau enggak, atau cuma suara aja gitu sih, Pak. Baik. Oke, ada lagi informasi tambahan? Nggak ada sih, Pak. Buat Bu Unik, ya, nanti nomor WA-nya silakan bisa menghubungi kami, ya. Ada saya, ada Vanessa, bisa cek di accurate.com, ya. Nanti kita bisa sharing bersama. Terima kasih Bu Unik. Terima kasih teman-teman untuk semuanya. Kita akhir mungkin ya, Vanessa ya. Sekali lagi terima kasih buat Anda, teman-teman semuanya, untuk acara hari ini, partisipasinya. Kita sangat senang sekali. Jangan lupa untuk menghubungi kami. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Kita selalu jaga kesehatan. Semoga pandemi ini bisa selesai dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di bulan depan lagi di acara webinar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.